menjalankan dan menerapkan ya hidup sehat dan mengikuti protokol-protokol kesehatan dari pemerintah, yang paling utama kita harus tetap olahraga. Karena dengan olahraga kita meningkatkan imunitas kita. Karena kalau imunitas kita baik, corona tidak akan pernah bisa menjangkiti kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ada 2 submateri yang terdapat dalam pelajaran Penjas kelas 12 yaitu sepak bola. Yang pertama formasi dan yang kedua perwasitan. Jadi yang pertama yang akan coba saya bahas adalah mengenai formasi. Jadi formasi itu apa sih? Dan apa tujuan formasi itu dibuat gitu. Jadi langsung saja, yang pertama itu formasi adalah sistem ya, penempatan pemain dalam pertandingan atau penempatan untuk memberikan ruang gerak kepada setiap pemain menurut skill dan kemampuannya. Itu garis bawahi, menurut skill dan kemampuannya. Itu dia dari pengertiannya, tujuannya seperti itu ya. Jadi nah, lihat di sebelah kanan, di sebelah sudut kanan atas ini, kanan atas saya. Di sini saya sudah tampilkan formasi 4-2-4. Sementara di sebelah kiri saya ada 4-3-3. Nah, di sini kita mau bicara mengenai formasi itu punya ciri-cirinya masing-masing, jadi tidak sama. Seperti yang saya bilang tadi, formasi itu berdasarkan kemampuan dan skill pemain. Nah, di formasi yang di sebelah sini, yang saya tunjuk ini 4-2-4. Lihat yang tengah, formasi bagian tengah, pemain tengah, midfieldernya 2 orang. Nah, pelatih harus meletakkan 2 orang pemain memang yang mempunyai skill yang berbeda dari 4-3-3 ini. Nah, kenapa formasi ini dibuat berbeda-beda? Itu bukan karena biar supaya bervariasi, tidak, melainkan agar permainan tim dapat lebih terarah, terfokus, efektif, dan efisien dalam pertandingan. Dalam pertandingan sepak bola dipimpin oleh 1 orang wasit dan dibantu oleh 2 orang linesman, di mana wasit berperan sebagai hakim lapangan yang mengendalikan pertandingan dan memutuskan perkara saat terjadi perbedaan pendapat antara kedua tim. Seorang wasit harus memakai pakaian yang warnanya kontras, mudah dibedakan dengan seragam kedua tim yang sedang bertanding. Seorang wasit dibekali dengan sebuah jam tangan, fluid, kartu kuning, kartu merah, buku catatan, dan pulpen. Kadang-kadang dilengkapi juga dengan cat semprot busa untuk menandai titik tendangan bebas. Nah, secara singkat, tugas seorang wasit dalam pertandingan sepak bola adalah menegakkan aturan permainan, mengendalikan jalannya pertandingan bersama hakim garis, memastikan bola memenuhi syarat, memastikan bahwa perlengkapan pemain memenuhi syarat, menjadi pengatur dan pencatat waktu dalam pertandingan, memutuskan kapan pemain yang cedera boleh keluar dan kapan boleh masuk kembali, memberi hukuman kepada pemain. Yang berikutnya kita akan membahas linesman atau yang disebut juga dengan hakim garis atau juga sering disebut asisten wasit, karena perannya membantu wasit dalam menegakkan aturan pertandingan. Sesuai dengan namanya, tugas utama dari hakim garis adalah memastikan bahwa bola yang dimainkan selalu berada di dalam garis lapangan. Dalam membantu wasit, hakim garis menggunakan sebuah bendera hakim garis. Bendera ini digunakan untuk memberi tanda kepada wasit. Nah, sementara tugas hakim garis adalah memberi tanda saat bola keluar lapangan sekaligus tanda pihak mana yang berhak melempar bola ke dalam lapangan. Memberi tanda saat seorang pemain tertangkap offside, membantu proses pergantian pemain, dan memberi pendapat kepada wasit tentang suatu pelanggaran jika wasit tidak melihat.